Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Pembahasan yang paling ditunggu-tunggu oleh Bang Aldi Bawazir karena sepertinya panas di DPI Rabu kemarin yang siaran 3 fans Liverpool dan 1 MU ya, dan prediksinya minimal seri lah untuk bisa sepertinya Spurs ini mengimbangi Arsenal. Tapi menurut gue nggak bisa ngarep sama Spurs gitu kalau lawan Arsenal, susah kan ya, susah. Dan akhirnya bisa menang juga gue nggak kaget. Gabriel bikin gol lagi lewat set piece. Emang udah begitu template-nya, emang bau tuh ya tuh. Bunuh diri tahu, bukan Gabriel itu. Apa? Bukan Itu kan Gabriel, bunuh orang diri kena ya? Solanke kok. Soalnya Gabriel nyundul dulu. Gabriel nyundul dulu. Gabriel dorong- Habis itu kan, Gabriel dorong-dorong. tapi dibilangnya kan golnya siapa? Golnya Gabriel apa golnya Solanke? On goal ya? On goal akhirnya. On goal. Nah, Dikategorikan on silakan goal. Bapak. Loh, justru silakan ke mereka berdua dulu dong. Oh iya. Gimana? Kan gue pengen yang subjektif Ini dulu gitu. yang- biar dihajar habis itu, biar ada Katanya seri. ngobrol. Coba dong kasih penjelasan. Bang gimana Bang? Kok bisa Oke. ngomongnya seri sih Bang minimal Iya. Bang? Seri tapi Arsenal tetap favorit. Oh. Sebenarnya gitu maksudnya. Say. Tuh, diharap. Woi, Abrar santai Abrar. Abrar santai Abrar. Ya. Abrar dia Tuh. semangat banget nih. Oke, lanjut ya. Potongan. Tapi kalau gue kemarin bilang seri karena berkaca dari match pertandingan di Spurs sebelum-sebelumnya, yang mana dia udah nggak terlalu naif lagi. Oke, gue nggak apa-apa megang bola, yang penting gue punya target counter attack, manfaatin di situ. Gua nggak apa-apa nggak megang bola. Nggak apa-apa, dia biasanya kan udah nunjukin itu. Biasanya dia mau sejelek apapun, main pemainnya udah setipis apapun karena cedera, tetap mau mainnya tuh nguasain bola dan berapa kali hilang bola di belakang, kerebut dan jadi gol. Itu Ange Postecoglou gue ngeliat udah bisa kompromi akan dinamika yang terjadi di ruang gantinya sama Spurs itu. Pemain-pemainnya mungkin udah, kita nggak mungkin bisa pakai cara ini lagi, kita berubah lah. Dan ternyata Ange Postecoglou udah ngakuin. Dan gue yang makin bikin gue mikir kayaknya bisa potensi seri adalah tiap kali Liverpool hilang poin, Arsenal secara mentalitas juga ikutan goyang juga. Kenapa di situ. bisa gitu ya? Kenapa? Selalu musim ini. Kenapa kalau Jauh Liverpool ini. hilang poin, Arsenal juga ngikut? Ikutan hilang poin biasanya gitu? Dan itu menurut gue masalah mental sih, mentalitas pemain. Dan terbukti kemarin kalau bahasanya masalah audisi ya berarti mereka lulus audisi untuk bisa jadi title contender lagi menurut gue. Oh, cuman- The season starts from now lagi bagi Oh Arsenal. gitu, karena Arteta Start juga lagi. bilang adalah ya Arsenal bisa jadi title contender gitu. Sebelum ke Aldi kita ke Bapak Klarifikasi Arya dulu lagi. ya, counter klarifikasi lagi. Rame. Mas Aryo gimana ngelihat Iya, dari kan permainan semalam? Kemarin kan memang gue bilang based on 3 pertandingan terakhir. 3 pertandingan terakhir itu ya tadi Rizal sempat singgung. Spurs nggak being Spurs yang selama ini. Mereka cukup mengerti ugly win itu ternyata ada juga dalam sepak bola gitu. Sah aja, sah aja. Dan mereka bisa memenang itu ketika lawan Liverpool. Mereka digempur habis-habisan tapi sebuah skema serangan ya akhirnya bisa menciptakan gol gitu. Itu kan sebuah hal yang selama ini kita nggak ngeliat Spurs ya seperti itu. Kita selalu lihat Spurs yang dominan, possessionnya selalu tinggi, shotsnya begitu banyak, tapi akurasinya segala macamnya ketika di transisi balik mereka selalu gampang kebobolan. Keteteran, ya. Mereka menjadi tim yang dikhawatirkan dari Spurs adalah ketika mereka unggul, mereka nggak bisa kill the game. Mereka nggak bisa defense juga untuk bisa mempertahankan keunggulan itu. Makanya kemarin bisa Bisa Mas kalau lawan MU menang mulu. iya, lawan City juga menang juga. Iya, iya, Lawan iya. City bahkan 4-0 gitu. Di sisi lain Arsenalnya sedang menurut gua sedang tidak menunjukkan kapasitas Arsenal Nah, aslinya. akhirnya. itu. dalam Itu loh. dalam sisi menuntaskan serangan. Mereka nggak pernah kesulitan dalam meng-create chance. Begitu banyak chance yang mereka create, tapi nggak ada yang bisa menuntaskan chance itu. Harus diakui nggak di? Kalau kemarin gol-golnya juga bukan Sangat. Bukan yang teamwork, bukan Iya, yang betul. bukan Satu. Golnya Trossard, golnya Gabriel. Golnya Itu, Trossard itu, sebuah ya. kesalahan. Ya kalau lo udah bermain sesuai kapasiti lo, dalam artian Spurs sudah memainkan sepak bola yang mereka ingin mendapatkan ugly win, tapi detail kecil, sebuah kesalahan berapa kali kipernya hampir aja tuh. Error. Dia maju-maju mulu kiper Dua muda error. tuh ya. Iya. Kimsi siapa tuh? Kinski. Iya, baru 18 tahun mendapatkan 2 blunder tapi nggak bisa dituntaskan oleh Arsenal. Sampai akhirnya blunder pemain belakang mereka. Satu kehilangan bola, Odegaard dengan cermat melihat larinya Trossard, satu sentuhan tek menjadi sebuah transisi menjadi gol. Ya Arsenalnya pun sulit kan untuk mengalahkan Spurs di tadi malam gitu. Cuman ya ketika lo udah bermain seperti yang tadi gue bilang kapasitinya seperti itu, Arsenal udah mengeluarkan apa yang mereka inginkan, yang mereka mau, tapi details kecil akhirnya yang menentukan hasil laga itu. Satu dari tendangan sudut yang kayak gitu, satu lewat sebuah kesalahan gitu. Kan susah kalau lo melihat
Kalau kecuali lu memang dibantai 4-0 oleh Arsenal, skemanya Arsenal jalan, itu ceritanya berbeda gitu. Tapi ketika details kecil matters, ya itu bisa membuat lo menghadirkan sebuah kekalahan, dan itu yang terjadi pada Spurs kemarin. Ya. Oke, Aldi Bawazir 10 sampai 15 menit awal Arsenal kalau gua ngelihat mini match-nya gitu ya, cukup dominan lah dalam beberapa kali coba upaya membobardir gawangnya Spurs, cuman emang belum gol. Tapi secara mungkin lo punya kacamata sendiri di babak pertama Arsenal mainnya seperti apa, Bang? Ya, ini konteksnya adalah Spurs yang tidak sedang menjadi Spurs yang seserem itu gitu. Emang serem? Kan enggak. Lu tim lu kalah sama tim yang gak serem berarti. Iya. It's City only kalah sama Spurs, tim yang gak serem Iya, berarti. emang gak serem, emang timnya bau aja tim gua, maksudnya lagi bau gitu kan. juga lagi kalah. jelek City. Ya, makanya Iya, ini bukan Liverpool, bukan Spurs yang biasanya gitu, dan dia baru terakhir menang itu November apa Desember Iya, gitu, betul. dan mereka emang lagi fase yang sulit sekali untuk Peringkat menang. berapa sekarang ya? Belasan juga. Belasan juga. 13 ya. gitu. Iya, dekat-dekat Dekat MU lah. lah, dekat iya. MU lah. Dekat-dekat Ada yang teman. ada temannya, ada Ada temannya. teman, Iya, ada iya, teman. lanjut. Nggak usah sedih. Dan iya itu konteks, dan banyak pemain yang cedera, banyak banget gitu. Jadi kondisinya Spurs juga satu lagi jelek, kedua banyak yang cedera gitu Ya. satu. Jadi gua nggak begitu impress sama Arsenalnya, satu. Kedua, tapi gua harus ngasih kredit buat Arteta. Gua harus ngasih kredit buat Ada Arsenalnya. empat pergantian pemain ya Yes, di awal ya. dari Maksudnya awal. Karena yang dirombak ya. Yes, karena dari starting line up. dari tengah pekan ke semalam, dari akhir pekan ke semalam ada pergantian pemain. Ya intinya ada yang harus gua kredit, tetap gua harus fair, termasuk ya Amorim pun walaupun menangnya kayak begitu gua harus kasih kredit, gua harus fair. Termasuk Arteta juga, walaupun menangnya kayak begitu, bukan menang yang Win is a win. meyakinkan, but win is a win, itu dulu yang penting. Dan ya even di sosial media pun lu lihat lah antusias fans Arsenal menang NLD juga nggak yang begitu luar biasa gitu, nggak yang Lumayan lah, rame lah. London is red pasti kan selalu. Itu Padahal perlu. North London is red. Kan yang paling penting adalah lu tuh sebagai pride fans Arsenal jangan sampai Spurs itu di atasnya Arsenal, betul kan? Iya. pasti. Apa sih istilahnya lupa gua tuh yang Saint Tottenham Day. Nah, Ya, itu musim ini pastilah. Musim ini pastilah karena Spursnya pun nggak kayak Spurs zamannya Harry Kane, Son, wah, itu kan serem gitu dan senang kita menang lawan mereka. Musim ini emang Spursnya lagi jelek gitu, yang ya udah pasti menang gitu loh. Cuman sayang banget menangnya kayak begitu. Tidak yang meyakinkan gitu. Jadi ya buat gua win is a win, kredit untuk Arteta, dan ini harus segera diperbaiki. Balik lagi, beli striker, datangkan striker, itu dulu aja. Dan soal kemarin kita debat sama Firzi bahwa ya sekarang kan nggak ada Edu. Emang nggak boleh klub tanpa sporting director nggak bisa beli klub, nggak bisa beli pemain? Bisa kan? Bisa aja. Beli pinjam pemain bisa kan tanpa sporting director. Jadi nggak ada masalah Arsenal nggak ada Edu, nggak ada sporting directornya. Cuman di Januari ini harus Gyökeres. Gyökeres sudah bagus. Cuman siapapun itulah. Isak. Mahal Itu bener. juga bagus. bukan soal siapanya, karena Arsenal butuh proven number 9. Tapi kan kalau misal lu bilang Karena tadi bukan Mas Adi udah iya, jelasin di awal soal creating chances. Dari musim lalu juga Arsenal bagus. bagus, tapi kan kalau lu bilang bukan siapanya, namanya orangnya. Cuma kan sekarang lu juga harus ngelihat, oh pemain yang didatangkan tuh suitable nggak sama skemanya Arteta. Yang sekarang kalau kita ngarep Kai Havertz, ini kalau yang dari rundownnya sih Abdullah bilang, kalau ada yang paling jelek nih striker selain Kai Havertz sudah pasti Solanke jawabannya. Bagus Havertz banget. bukan striker. Oke, gue koreksi. Dijadiin Havertz striker. dijadiin striker. Yes. Oh, dia versatile. Gara-gara dia bikin gol di 2021 final Liga Champions, seolah-olah dia menjadi seorang nomor 9. Padahal Oke. bukan. Dia pemain yang versatile, didatangkan dari Jerman ke Chelsea pun karena versatility-nya. Nomor 10 yang bagus tapi menjulang tinggi, punya heading yang pernah bagus, dicoba ya. menjadi nomor 9. Tapi kalau ditugaskan dia menjadi seorang Terus striker menerus, ya nggak fair. Sama kayak di awal musim Bellingham ke Madrid. Gak capable ya dia. Nggak capable, jangan nilai pemain Bellingham dari cara bikin golnya, bukan dia midfield, nilainya sebagai midfield. Betul. Begitupun dengan Havertz, dia bukan striker. Makanya kemarin peluang depan gawang untuk lawan MU juga Melewat. karena emang bukan striker gitu. Jadi makanya Arsenal butuh nomor 9 gitu. Dan butuh nomor 9 itu di menurut gua sekarang, kalau gua sekarang POV-nya sebagai fans MU nanya ke fans Arsenal gitu ya. Kenapa tuh Arteta sepertinya sulit sekali untuk mendapatkan pemain itu gitu? Arsenal adalah bukan tim yang kesulitan secara PSR atau FFP lah itulah. FFP. Dan Arsenal adalah tim yang kalau Arteta minta pasti bakal disupport. Oke. Kita lihat Declan Rice. Iya. Disupport mati-matian. Bukan cuma Arsenal lo yang minat sama Declan Rice. Lu butuh 1 juta, kita support. Kalau emang ini pemain yang lu anggap penting, kalau ini pemain yang anggap perlu, kita bakal support. Gua rasa emang dari Artetanya sendiri emang belum ngincar nama, belum mengajukan Belum mengajukan. Nah, nama-nama striker ini. Ini akan lanjut ke pertanyaan gue berikutnya. Maksudnya kebingungan gue juga ketika ada satu pemain muda Arsenal bernama Cido Obi Martin
yang secara oke sekarang di tim mudanya United tuh emang oke. Dan ketika di Arsenal juga bagus. Dan Arteta, Bagus kapan, Jel? maksudnya dalam artian dia bikin gol terus Di lalu- reserve. Di reserve. Belum proven. Iya, tapi kan menurut gua ketika dia dilirik oleh United untuk diproyeksi sebagai pemain muda jangka panjang, berarti kan udah ada potensi itu gitu loh. Nah, itu kenapa nggak dilihat sama Arteta pemain-pemain reserve-nya Arsenal ini? Karena bukan proven striker. Nketiah juga bagus. Angketnya juga bagus, cuma nggak proven. Gitu loh. Gue kemarin nge-tweet, percuma lu punya visi seorang Odegaard Oke. saat lu nggak punya seorang striker yang bagus. Ozil di Madrid nampak luar biasa bagus karena Depannya Benzema, Ronaldo. iya. Jadi setiap umpan yang diberikan dapat dikonversi menjadi gol yang luar biasa gitu. Saat lu punya visi seorang Saat lu punya Odegaard, Alexis juga bagus. Ozil. Kenapa? Saat lu punya Alexis. saat lu punya Alexis juga. Ya. Benar. Cuman sekarang Odegaard visinya luar biasa bagus. Cuman yang headingnya Havertz, Yang nerima bolanya. yang nerima bolanya Del, Ya, itu loh ya. poin gue. Jadi sangat disayangkan. Makanya gue bilang ini obatnya Arsenal adalah nyari striker nomor 9 proven. Tadi Mas Heru udah bilang bahwa Arsenal kalau creating chances bukan masalah, ngalahin Spurs bukan masalah. Kok ada ya bisa kalah sama ayam sayur ya? Iya banyak ya. It's only Spurs. Iya, It's only Spurs, lads. Manchester is sakit ya. Oke, Gue mau nambahin yang dari Bang Aldi ya soal Artetanya mungkin nggak ngelirik striker gitu dan itu menurut gue dikonfirmasi sama dia pas pramusim kemarin. Dia bilang ya kita soal golnya kolektif aja gitu dan gue bisa membenarkan Arteta ngomong gitu ya karena musim lalu kalau kita berbicara soal tim paling subur jawabannya Arsenal gitu. 94 gol mengawali 2024 dengan menang 5-0, 6-0, 5-0 lagi, 4-0. Bisa bagi rata golnya. Golnya merata dan Havertz di awal tahun 2024 bagus dan Berarti, sorry, nggak gua potong menyalahkan mereka nggak datengin striker gitu waktu itu. Gue potong dikit. Berarti secara filosofi mungkin dia masih benar-benar ngikutin Pep kali. Pep kan Merata. ketika Fluid. ketika Belum ada Aguero Haaland, juga udah nggak ada di City, terus juga sebelum datangnya Haaland kan sempat ada tuh masanya kayak kalau nggak salah tuh si City juga nggak main pakai striker murni gitu. Benar. Apakah itu diimplementasikan Sorry, juga Arsenal tapi sekarang? at the end of the day datengin Aguero, datengin Haaland kan, berarti Iya. butuh seorang striker prolific. Cuman ketika belum ada, Nah, ini konteksnya bagus. secara bermain kolektif itu ada gitu dan hasilnya juga positif. Iya. Cuma kan sekarang Arsenal tuh ups and downs-nya juga ya lo lihat sendiri kan. Del, siapa sih sekarang game changer di Arsenal? Ya, Odegaard pun sempat nurun. Saka doang paling. Nah, gue baru mau ngomong Saka. Sebenarnya ketika kehilangan Saka ketika lawan MU kemarin sedikit gue Ngaruh, kalau ya. ke sana itu ngaruh banget. Karena lu biasanya Saka tuh bisa ngacak-ngacak. Nah. Dan Sterling kemarin yang ketika lawan Beda, yang ya. Yes, terakhir ini beda. itu beda banget cara mainnya. Saingan Arsenal, City, game changer semua isinya. Sekarang Iya. Liverpool, game changer semua isinya. Kita ngobrol sama Rizal tadi. Saat Salah mati, Gakpo bagus, Iya. Jota bagus, cedera aja lah. Ada full diragukan buat besok Jadi Jota. lawan-lawan Arsenal di Liga ini Yes, Nunes game memang. changer semua isinya. Nah, ketika lu nggak punya game changer, tapi kan lu bisa create juga game changer itu kan. Kalau create mah gampang, cuman pada akhirnya finishingnya gimana? Kalau Ini create mah salahnya sih pemain-pemain yang Datengin. dimainin bisa cetak gol itu yang jadi masalah juga sih. Iya. Arsenal. Pada akhirnya kok bagus nih? Akhirnya menjawab untuk gua nggak perlu nih striker. Tiba-tiba Mereka Jesus bisa hat-trick. jalan. Iya kan? Itu terjadi. Dulu Barcelona gue inget banget. Gue pernah ngomong juga di sini kan. Pengganti Pique sama pengganti si Puyol tuh nggak pernah didatangkan gitu. Karena dia bisa tiba-tiba Rafa Marquez lah jadi pemain belakang. Iya. Tiba-tiba ya Torre lah disuruh mundur. Yang kayak gitu-gitu tuh Mascherano, dia ngaruh. akhirnya lo nggak membeli. Tapi begitu habis masa waktu mereka akhirnya baru keteteran. Jeng-jeng. Baru lah ternyata emang kita butuh. Nah ini kan yang terjadi pada Arsenal akhirnya sampai ke musim ketiga di mana lo selalu menjadi title contender 2 musim berturut-turut, tinggal sedikit lagi push untuk menjadi juara. selalu kepleset. Selalu ya kehabisan bensinnya itu juga secara kolektif juga, Iya. bukan dua hanya orang doang. pemain depannya doang lo butuh, tapi as a whole team akhirnya mereka kehabisan bensin. Saka akhirnya benar-benar kehabisan bensin di musim ini gitu ketika akhirnya dia mengalami cedera. Ya musim lalu ya kayaknya dia praktis Arteta melihat dia sebagai pemain yang kayaknya ini gak bakal bisa cedera nih Saka, cedera panjang kan, makanya dimainin terus. Ada pemain pengganti yang tadinya udah disiapin, Waneri sebenarnya bagus juga kan di posisi Saka, udah bisa kombinasi juga sama Odegaard, manfaatin tight spaces yang biasa dia manfaatin bareng sama Saka, tapi dia kena cedera juga. Shit happens. Ya itu masalahnya itu. Ketika lo di posisi itu, lo butuh Gabriel Jesus di posisi kanan kan. Dia yang Di cedera musim kemarin. terakhir dia Cedera masih parah kan lagi. sering di kanan. Oke, balikin lagi Havertz ke tengah. Dia cedera juga. Jadi emang apek aja Berarti nih. Arteta ini- secara project jangka panjangnya plan B sampai plan Z-nya tuh berarti belum bisa kita validasi bagus dong Om. Dengan tadi ya statement lo tadi ya. bagus dari sisi ya ini tim yang
chance-nya paling banyak. Dari sisi permainan menurut gua one of the best di England lah untuk sisi permainan gitu. Tapi mendapatkan hasil pun mendapatkan hasil. Dalam posisi tertinggal bisa balik untuk menyerang. Ketika buntu Gabriel jadi jawaban selalu dalam bola-bola set piece. Artinya dia selalu punya jawaban. Cuman laga melawan MU itu menurut gua kulminasi Itu puncaknya. di mana Gua kesel di emang situ. lo butuh striker. Gitu. Karena chance-nya lo create. Bola ke tengah lo create, tapi nggak ada pemain yang bisa memanfaatkan atau nyamber bola-bola posisi itu. Gabriel Jesus ketika bisa mencetak 5 gol, dia bilang presence gue di dalam kotak penalti ternyata lebih berguna buat gue untuk cetak gol dibanding gue harus lari dari samping. Iya. Dibanding dia harus masuk dari kiri atau dari kanan. Kalau gue di kotak penalti aja, datang bola gue execute, golnya bentuknya seperti apa tapi yang penting jadi gol kan, dia tendang jadi gol. Dia memang makin menunjukkan kebutuhan lo akan striker. Semua statistik lawan United deh. Lo nembak berapa? 28 shots, 7 on target, 55 Pas yang extra time sentuhan. babak kedua tuh gila sih Arsenal mainnya. Gue cuma takut tuh ini kalau backnya MU maju dikit terus ada lobang, Arsenal bisa masuk tuh berapa kali kayak gitu. Still 10 pemain MU-nya. 55 shots dalam kotak penalti. Dan lo kecewa itu sebenarnya. Masalah gini, makanya gue bikin video lawannya cuman MU, gak sama sekali lagi ngerendahin, dan alhamdulillahnya yang komen pada ngerti gitu. Ya MU kan emang lagi jelek. Dan gitu 10 pemain pula. Dan 10 pemain pula. Ini tim yang lagi transisi gitu loh. Jadi gue bilang cuman gitu. Kok Arsenal bisa deadlock? Itunya loh. Berarti kan problemnya adalah Di Arsenal. striker gitu, striker. Striker, finishingnya. Dan itu tipe game yang banyak banget terjadi buat Arsenal di musim Sering. ini ya. Mereka unggul, bahkan keunggulan 1-0 tuh biasanya bagi Arsenal musim lalu udah nyaman gitu. Di lini depan mereka bisa nambah keunggulan atau bahkan mempertahankan keunggulan tersebut. Tapi di musim ini Brighton udah terjadi. Habis itu unggul lagi lawan banyak tim yang musim ini ya. Sempat dibalikin juga lagi, udah dibalikin unggul, lagi. dibalikin atau minimal seri lah, dan itu terjadi banget dan menyakiti mereka gitu. Jadi yang paling disakiti kalau Liverpool seri, sebenarnya Liverpool sih di puncak aman-aman aja, tapi ngeliat Arsenal seri juga itu lebih nyakitin menurut gua. Karena momen itu Liverpool seharusnya bisa clear 11 loh. poin, ini Iya. sekarang jadi cuma 4 poin. Kalau kita bayangin Arsenal bisa Kemarin manfaatkan konversi di game udah nyalip, Brighton, harusnya udah nggak kekejar. Standar kayak musim lalu Arsenal. Harusnya Arsenal Tapi udah di puncak loh dia. Sayang banget kan. Makanya terlewat sebenarnya hal kan gitu. Keselnya parah gua gua. apapun itu di musim Kenapa? Lo ini. berhenti dulu di Gadok? Enggak. Starbucks. Itu ada ngopi. Pokoknya di Mas Mario, gue tuh cuman pengennya musim ini di sisa pertandingan ada yang bisa ngejar Liverpool lah, please. Jangan gelar ke-20 tolong. Karena yang bisa dibanggain lagi sama fans MU soalnya. Wah, jadi pengen menang Liverpool. Biar gak sombong. Biar gak sombong. Contender gitu ya, dia ngelihat bagaimana sebenarnya ada harapan. Arteta juga bilang, Sangat. "Oh, kita kembali nih menjadi title contender gitu ya, menjadi Gak bilang? Emang bilang? Dia ada, bilang. Coba cek. Nih kata Abrar bilang sih tadi udah dikonfirmasi. Oke, masih Abrar ya. Bilang ke Abral. Abrar, pokoknya Abrar ya. Nggak, tapi gua kalau ngelihat lawan Aston Villa ya. Itu pun jadi laga berat kan pada akhirnya kan. Itu dia. Nah, itu lo ngelihatnya. Main di Emirates pun nggak prediksinya meyakinkan gimana? gitu. Jadi Dikit-dikit ya lah. Lo ngelihatnya seperti apa? Aduh, menghela Aston napas. Villa gua. kemarin menang ya, Watkins gol terakhir ya. Ya, Menang lah, musim lalu juga menang lawan Aston Villa. Arsenal itu ya. Musim lalu pun menangnya di Emirates gitu loh. Jadi ya nggak sepede itu gua. Tapi secara mentality dari pemain-pemain Arsenal. Kalau mental Arsenal bagus Dengan nggak ada kalah- momentum. nggak kalah sama MU. Enggak, cuma kan dari kalah, habis itu bisa ya oke lah naikin dikit Respon moralnya lah ya, di lawan Spurs, lawan Aston Villa bisa nggak ngejaga momentum itu tuh. Aston Villa pun lagi ya nggak sebagus itu musim Ya, ini. Tapi nggak yang jelek juga Aston Villa Iya. gitu. Jadi ini Kok ragu gitu sih dia? Gue ragu. Gue jujur ragu ya. Ada Villa Morgans Rodgers lagi oke. Iya. Watkins akhirnya bikin gol lagi. Artinya ini tim dan lini belakangnya Aston Villa sih. Kenapa? Ini kayak Nottingham juga rapet banget walaupun sering error prone juga. Jadi Iya. cuman ya Aston Villa gue nggak bisa bilang ini laga yang pasti Arsenal menang, enggak. Susah. Sulit. Ya Jal ya. Mereka punya kiper paling nakal sedunia Oh, itu. iya. Dan lawannya Arsenal. Iya, Mental iya. kebangun gara-gara kiper itu sih. Itu nakal banget dan mereka punya berbagai cara ya. Bahkan Aston Villa termasuk kalau kita ngomongin Arsenal dark arts, menurut gua Aston Villa tuh lebih dark arts lagi menurut gua. Mereka kadang ngambil goal kick tuh lama banget. Bener-bener lu terinfluence banget sama gaya main mereka tuh bener-bener. punya Antitesisnya berbagai permainan Arsenal ya Aston Villa. caranya begitu, bener-bener bikin kesel sebenarnya. Iya. Bapak Haryo silakan tambahannya Apa untuk Arsenal dan Aston Villa. Prospeknya nih. Paling seri lagi bilangnya. Ya, gue bilang menang deh, Di. Nah, biar gitu dong. kalah. Biar kencing sih ya. Ayo Nggak Arsenal apa-apa. bu Sebagai ya. fans Liverpool, kita izinkan. Mulai nggak nyaman soal Liverpool. 4 poin aja, tapi kan minus game Minus Liverpool. segini Iya, iya, masih iya. ada.
Oke, baiklah. Berarti kalau kata Mas Arya tadi ya menang aja Arsenal. Kita akan ngomongin lebih jauh lagi gitu ya. Kalau ngomongin soal yang muda-muda nih, yang Gen Z yang lebih oke lagi, yang pengen tahu nih kayak Rizal menjadi abang-abangan gitu Udah kan jadi ya. abang-abangan. Di DPI Muda ngulik bola POV Gen Z dan program baru Jebret Media ini bisa langsung lo tonton. Plus ada program lagi namanya ini yang Oki Rengga dan Sepak Bola Indonesia. Itu namanya Oke sih. Itu dia. Habis ini kita mau bahas dalam negeri atau luar negeri, tungguin aja. Tapi setelah yang satu ini. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.